Pertama kita buka dulu ya aplikasi Microsoft Word-nya. Yang di start Microsoft Word 2013-nya, aplikasi pengulangan kita buka. Kemudian klik blank document. Nah, kemudian kita atur di page layout-nya ya, page layout. Kemudian di page setup-nya, kita klik page setup-nya. Nah, batas atasnya 4, top ya, topnya 4, batas kirinya 4 cm, kemudian bottomnya 3 cm, batas bawahnya, kemudian batas kanannya 3 cm. 3 cm. Kemudian kertasnya kita pilih yang A4 saja, lalu klik OK. Kemudian spacingnya, spacing ini kan 8, kita rubah menjadi 0 pt atau 0 point. Setelah itu kita ketengahkan Ctrl E, ya, Ctrl E bisa, mau pakai ini pun bisa. Kemudian kita Ctrl B, ya, kita ketik laporan uang kas kelas 10 IPA, kita blok, kemudian diperbesar. Bentar, satu kali ininya kita kecil lagi, jelas, enter satu kali, lalu Ctrl C. Ctrl C itu justify, di ratanya kiri kanan, rata kiri kanan. Kemudian kita akan menggabungkan file Excel-nya ya, file Excel-nya kita klik insert, lalu diklik tabelnya, lalu kita pilih Excel spreadsheet. Nah, di sini kita ketik ya, nomor, nama, dan minggu kemudian di C2. Nah, kalau Excel kan yang namanya sel itu kan gabungan antara kolom, ini kan kolom nih C, A, B, C, D, E dan seterusnya itu kolom. Kalau barisan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau gabungan selnya saya bilangnya C2, berarti kolomnya kolom C, barisnya baris kedua, berarti C2. Ya, kemudian kita masukkan angka 1, masukin angka 2, di E2 nya kita masukkan angka 3, di F2 nya kita masukkan angka 4. Kemudian kita besar sedikit, di G-nya G1 ya, dengan G2, G1 kita masukin jumlah per bulan. Nah, kemudian di H1 nya status A1 ya, bukan H2. Kita ulangi, A1, di sel A1 itu masukinnya nomor, di sel B1 dimasukinnya nama, di sel C1 dimasukinnya minggu ke, D1 nya kosong, E1 nya kosong, F1 nya kosong, G1 nya jumlah per bulan, statusnya H1. Kemudian di A2 kosong, B2 kosong, C2 nya 1, D2 nya 2, E2 nya 3, F2 nya 4. Nah, sekarang ini kan masih belum rapi, kita rapikan ya. Nomornya kita blok dari A1 sampai A2, klik tahan dari A1 sampai mouse-nya diarahkan ke A2. Atau bisa kamu pakai tanda panah, klik dulu sel A1 nya, kemudian tekan tombol shift di keyboard sampai A2, lalu kita klik Median Center yang Median Center. Ini fungsinya menggabungkan dua sel menjadi satu. Kemudian nama juga sama, di blok, tarik ke bawah Median Center. Nah, yang C1 bukan tarik ke bawah tapi tarik ke kanan sampai F1 Median Center. Kemudian yang jumlah per bulannya juga sama, Median Center, statusnya di Median Center. Masih belum rapi Pak, kita rapikan lagi. Dan jumlah per bulan, karena dia satu sel dan jumlah teksnya banyak, kita
sampingkan dengan namanya wrap text di atas emergency center ada wrap text, kita sampingkan, kemudian kita perlebar sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian diblok semua dari A1 sampai H2. Nah, ini kan namanya A1 sampai H-2. Kita pertengahkan middle di home, middle alignment. Nah, seperti itu. Karena nomor itu biasanya kecil, kan kita perpendek, namanya yang kita perpanjang. Satu, dua, kita bikin 5 saja ini. Kita tambahkan. Sebagai contoh ya 5 saja. Sini ada absen pertamanya Aisyah, keduanya Ariel, ketiganya Aziza, keempatnya Khairul, kelimanya Faiz. Kemudian kita masukin, misalkan uang kasnya 2.000, yang wajibnya 2.000. Nah, saya bikin 2.000. Kemudian Aisyah baru bayar 1.500. Ininya 2.000, yang ini 1.000. Ya. Dan kita balik Ariel Jijan 1.500, 2.000, 1.000, 2.000. Kalau Aziza banyak mengumpul kan, 2.000, 5.000, 2.000, 2.000. Lalu 1.500, 1.000, 2.000. Faiz 1.000, 1.000, 1.500, 1.500. Nah, supaya membedakan antara angka uang dengan angka biasa, ya, kita rubah ya, ini diberikan simbol mata uang. Kita blok dari C3, ya. Ini kan C, kemudian yang ini kan baris ketiga, ya, C3. Dari C3 kamu klik ya, satu kali, geser ke kanan sampai F7 ya, sampai F7 kamu geser, kemudian kita beri nominal uangnya, kita menggunakan akunting, nanti dia kan ada RP-nya. Kalau misalkan Pak saya jadinya dolar, kamu rubah di sini di more number, formatnya kamu rubah, kemudian simbolnya diganti, jangan dolar tapi RP, simbolnya RP. Kalau misalkan Pak saya di belakangnya mau kasih koma-koma, silahkan kasih koma. Decimal place-nya kita ganti 2, kita menjadi 2000,00 nanti kalau mau dikasih koma. Tapi kalau mau bingung, sudah dihilangkan saja komanya, bisa langsung dari sini decrease decimal. Kalau mau nambahin juga dari sini bisa 1, 2. Tapi kalau ngurangin kita bisa dari decrease decimal. Kalau menambahkan angka di belakang koma, increase decimal. Kalau mengurangi decrease decimal. Oke, sudah. Supaya rapi kita ketengahkan, Ctrl X. Oke, jumlah per bulan. Kalau di Excel kan biasa untuk menghitung itu pakainya zoom. Kita tarik dari C3 sampai F3. Lalu kurung tutup. Ya, karena kita hanya jumlahkan satu baris, karena ini kan per baris, jumlah per bulannya kan per baris. Kita enter. Kalau sudah ketemu yang pertama, nggak usah masukin semua. Kita klik 2 kali nih yang warna hijau kotak kecil nih. Sampai mouse-nya berubah jadi tanda plus hitam, kita klik 2 kali saja. Nanti dia otomatis akan tampil ya. Jadi kita nggak usah ngetik berkali-kali. Atau bisa langsung kamu tarik ke bawah, sama. Klik 2 kali atau tarik ke bawah sama. Biasanya kalau klik 2 kali, kalau jumlahnya banyak ya dia harus panjang. Tapi kalau klik kalau tarik itu panjang, tapi kalau klik 2 kali enggak.
Ya, ini sudah keluar hasilnya zoom ya, pakainya untuk menjumlahkan dari baris C3 sampai F3, pakainya zoom. Kemudian untuk status, ini statusnya lunas atau belum lunas. Ketentuannya kan 1 minggu itu 2.000. Berarti kan kalau kali 4 8.000. Berarti kita bikin rumusnya atau bikin ketentuannya segini. Jika itu pakainya kan if, bahasa Inggrisnya kan if ya. Jika if ya, jumlah per bulannya kan harus 8.000. Jika jumlah per bulannya kurang dari sama dengan, nah ada sama dengannya. Nggak usah ada sama dengannya. Kenapa? Kalau ada sama dengannya 8.000 dibilangnya nah, 8.000 ya, nggak usah kasih RP, langsung aja angka 8.000, kemudian titik koma itu maka ya, jika B3 di sel B3 ini kurang dari 8.000 titik koma, maka hasilnya adalah belum. Kita tutup tanda kutipnya, kemudian titik koma, maka kalau selain kurang dari 8.000 maka dibacanya adalah lunas. Lalu tutup dengan dengan tanda kutip dua lagi untuk tutup. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, belum lunas dan lunas, kemudian kita enter. Nah, statusnya belum lunas. Kita klik 2 kali antara H dengan I biar muat. Kemudian kita klik 2 kali lagi yang di pojok kiri, pojok kanan bawah, kita klik 2 kali. Nah, data yang sudah lunas. Pak, ini kayak nggak ada bedanya antara belum lunas dan lunas. Oke, kita kasih bedanya ya. Misalkan belum lunas warnanya merah, tapi kalau lunas warnanya hitam. Kita blok nih. Kita blok dari H3 sampai H7 ya. H3 sampai H7. Kita blok, kita klik di menu home ada conditional formatting. Kemudian pilih new rule, aturan baru, kita klik format only cell content. Jadi kita akan memformat hanya sel yang kita pilih. Kemudian kita klik cell value-nya menjadi specific text ya. Containing artinya yang mirip ya, yang mirip. Kalau kita ketik belum lunas, spasi belum lunas. Ingat ya, kalau misalnya besar ya besar, kalau kecil ya kecil, ada spasi. Jadi harus sama dengan statusnya. Kita apabila tulisannya belum lunas atau teksnya belum lunas, kita klik format ya, klik formatnya, kemudian kasih tebalan dan warnanya kita ganti warna merah, lalu klik OK. Nah, kalau sudah berubah previewnya sini warna merah, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, jadi statusnya belum lunas. Pak, ini nanti kalau misalnya anaknya bayar gimana? Ya sudah, kita bikin saja misalnya 2.000. Dia akan berubah sendiri jumlah per bulan dan statusnya 2.000. Maka yang sudah lunas, Aisyah sudah lunas, seperti itu. Dia akan berubah sendiri. Yang kita rubah hanya ininya saja. Dia yang di sini dan di sini, yang di G dan A-nya itu akan berubah sendiri. Kemudian terakhir jumlah total, jumlah pemasukan uang kas. Kita blok. Kemudian kita blok sampai sini, kita margin center ya, jadikan 1. Kita kasih warna, kita kasih warna kuningnya biar kelihatan. Di sini di home, di fill colornya kita kasih warna kuning. Kemudian ininya jadi accounting, itu sama dengan apa? Zoom ya, zoom. Tarik ke atas, dari bawah atas bawah turun. Statusnya, nah ini hapus saja 33.000. Pak, ini biar ada kelihatan tabel, kita bikin garis ya, blok, kita bikin garis. Di menu home ini ada borders, kita pilih yang all borders. Ini standarnya ya, kita pas perbedaan, pas warna apa. Nah seperti ini. Nah, ini dulu ya, seperti itu ya. Ini cara untuk membuat tabel di Excel. Nah ini ternyata Excel itu bisa ditampilkan di Microsoft Word ya. Ini namanya integrasi ya. Ini namanya integrasi. Jadi
ini sudah jadi kan, biar kelihatan kita dulu ini agak di ke sini kan, biar kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh menggabungkan file Excel ya, file Excel dengan yang di Microsoft Word seperti itu. Ya, kita bikin di insert tabel, ini namanya Excel spreadsheet. Jadi itu ya, kalau misalkan kalian mau menggabungkan sel itu kan gabungan antara kolom dengan baris, pakai merge and center, atau kalau di Excelnya merge cell juga bisa. Kemudian untuk menghitung ya jumlah dari kiri ke kanan menggunakan tab, tinggal tarik saja kiri ke kanan. Kemudian untuk yang jumlah ke bawahnya tinggal tarik ke atas ke bawah. Kemudian untuk membuat satu teks dalam satu cell itu menggunakan wrap text supaya wrapping ya. Kemudian yang di bawahnya status, ini membedakan warna bisa menggunakan conditional formatting seperti itu. Jadi biar kalian bisa paham. Nah, bagaimana Pak kalau saya mau menambahkan file JPG-nya atau file logo misalnya? Ya bisa dari sini insert picture ya, insert picture ini bisa. Dari sini kemudian dari data, kemudian di logo kita cari logonya, atau misalkan logo kelas 7 ya, kita insert. Nah ini kan logonya seperti ini. Pak ini nggak bisa, ini kalau saya pindahin jadinya begini Pak, nggak bisa sesuai keinginan. Ya kita rubah saja, ini kan masih invent text ya, kita rubah di sini di format ya, di format wrap text, kita pilih in front of text, artinya dia di atas teks. Jadi kalau saya sini kan dia tutup teksnya, tutup. Tapi kalau dia behind text, dia akan membelakangi teks. Nah, kita membelakangi teks sama. Kita bikin in front of text saja, kemudian kita perkecil, kemudian kita bikin logonya sini. Kemudian untuk berikutnya, Pak saya ingin menampilkan bikin file PowerPoint. Oke, kita bikin file PowerPoint. Kita insert ya, kemudian di objek. Ini kan yang pertama ya. Kita bikin objek, kemudian klik objek. Nah di sini bikin yang namanya Microsoft PowerPoint Presentation. Microsoft PowerPoint Presentation, lalu klik OK. Nanti dia akan membuka file PowerPoint. Nah, seperti ini. Kita bikin misalkan laporan keuangan kas kelas lupa saus sate. Dibuat oleh siapa bendaharanya? Bendaharanya siapa? Keiza. Ini kita bikin hurufnya berwarna ya, warna biru. Atau gini nanti langsung kita klik. Nah ini kita desainnya kita rubah, misalkan warnanya begini. Nah, kita rubah jangan. Seperti ini. Kemudian ini diperbesar, belum besar. Kemudian kita bikin animationnya. Misalkan split. Misalkan ini after previews, jadi biar otomatis. Kalau yang ini kita bikin on-click satu, durasinya 1 detik. Kemudian yang ini otomatis kita bikin 1 detik juga. Kalau sudah, untuk transitionnya nggak usah karena kita nggak usah. Nah, kalau sudah, nah ini sudah jadi. Nah,
ini menggunakan Excel, yang tengah menggunakan Excel, yang ini menggunakan PowerPoint. Ini kalau kita klik 2 kali, dia langsung presentasi. Kita klik laporan keuangan kas Pak Sausago. Nah, itu cara menggabungkan aplikasi pengolah angka, aplikasi pengolah presentasi, dan aplikasi pengolah kata. Seperti itu ya. Jadi ini materi yang terakhir untuk integrasi Office. Minggu depan insya Allah analisa data. Kita akan belajar analisa data. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak. Ya. Untuk menyimpan kalian bisa Ctrl S ya, Ctrl S simpan, kemudian klik browse. Kalian mau simpan di mana, lalu klik save, simpan. Kalau mau print langsung aja Ctrl P, Ctrl P, kita pilih printernya apa, ini printer yang aktifnya ada di mana. Lalu kita printer propertiesnya aturkan size-nya ya dengan kertas yang tadi kita buat. Kalau portrait kalau portrait, kalau color berwarna, kalau grayscale hitam putih. Ini kertasnya kalau kualitas printnya ada draft, standar, high. Kalau yang mau print cepat tapi nanti hasilnya bayang-bayang, itu makanya draft. Kalau standar itu biasa, hitam biasa. Kalau high dia kualitas printnya lebih tinggi, jadi lebih tintanya lebih banyak keluar. Kalau plain paper jenis kertasnya apa? Kalau plain paper APS biasa, kalau Epson AP itu ada kertas dari Epsonnya khusus frame glossy yang berfoto. Seperti itu. Tinggal nanti klik tombol print saja, print selesai, dia akan print. Silakan, ada pertanyaan?